tidak baik selanjutnya. Kan kita semua warga sudah paham ya. Kampung kita itu tidak mentolerir yang tindakan asusila. Asusila. Kata maksudnya. Saya tidak ada masalah dengan Anda ya. Saya tidak ada masalah dengan Anda. Lepasin. Atuh itu bener Kang, itu teh anaknya si Palukas tah. Videonya jelas itu mah. Yang sedang berzina, sedang calana we. Lu nyebarin wah gila. Kamu benar menyebarkan video itu? Hah? Ya saya sengaja menyebarkan biar semua warga kampung tahu, Pak Idris. Kamu tidak perlu melakukan itu, Jak. Tidak perlu. Kasih sakit ke Pak Idris. Saya tidak mau warga saya anarkis. Mengerti? Tapi ntar dulu, gue suruh jalan dulu. Sabar deh, kamu dua makanya. Udah, cepetan dulu. Nanti saya akan mengambil keputusan yang bijaksana. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kembali ke rumah. Silakan. Pak Idris, kebijakannya harus adil tuh ya. Jangan membiarkan orang yang berzina di dalam sana dibiarkan saja. Kan jelas-jelas perzinahan mah dilarang di kampung kita. Iya, nggak boleh. Ada apa ini? Ada perzinahan, tapi Pak Idris membiarkan. Kan tidak boleh. Ada apa? Lalita mana? Lalita? Curi. Jawab dong. Mau kemana? Kamu ada masalah di puncak. Sorry, sebelum dia datang kemari, itu dia baru saja memeriksa kegadisannya, Pak. Dan hasilnya ya memang anak kami masih gadis, Pak. Saya paham. Tapi surat ini terbit sebelum Putri Ibu datang ke rumah. Dan kejadiannya itu tadi malam. Sebaiknya Ibu cek kembali. Supaya saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi warga. Jadi itu hantu bohongan? Ya bukan lagi. Ketipu atuh kita mah. Hei gengs, udah, jam sini. Saya punya informasi kesini informasi aja. Saya punya informasi. Be, naon atuh ku malah naik, kata lu ngasih informasi. Jadi tukeran posisi begini kamu teh. Kan biasanya pemberi informasi di atas, penerima informasi di bawah, ya. Tidak turun langsung tahun ya. Naon, saya punya informasi yang Edun Suredun menarik aktual tajam dan terpercaya. Wah mantap atuh. Saya mendengar di balik tembok. Jelas, namun samar-samar. Tapi tentu saja ini tajam, aktual, dan setajam kata. Jadi, kemungkinan rasa sakit yang dirasa karena robeknya selaput darah. Itu bisa saja terjadi, Bu. kan dokternya udah bilang. Apatah kata dokternya? Rusaknya selaput darah. Tidak selalu disebabkan karena hubungan seksual. Bisa jadi karena terjatuh, atau cedera saat berolahraga, cedera saat berkuda, atau cedera saat bersepeda. Selaput darah bukan parameter seseorang itu masih perawan atau tidak. Aku googling. Kita bisa cari rumah sakit yang ada fasilitas visumnya. Dan dengan hasil visum itu, kita bisa tahu apa penyebab rusaknya selaput darah. Dia sudah tidak gadis lagi. Aku siap di visum. Aku jamin 100% aku nggak berhubungan sama dia.
sekarang make sense gak sih? Aku aja nggak kenal dengan dia sama sekali. Enggak juga. Kamu waktu umur 6 tahun sering gendong dia waktu dia masih baby. Aku kan masih baby. Berarti aku nggak tahu dia siapa. Aku nggak ingat sih. Tapi bener, udah cukup sih semuanya. Bener kata Lalala. Lalita, sih? Dia aja nggak tahu nama aku yang sebenarnya siapa. Bisa traktir. Santai dong. Sudah. Aku yakin deh ini semua hanya kekacauan. Dan aku yakin juga itu karena jatuh. Dan semua udah cukup. Yuk, pulangin. Yes, mendingan lo balik dan lupain ide semua orang buat nikahin kita. Bye, not see you anymore. Apa lagi sih, Pak? Kenapa? Mending kita balik ke Jakarta sekarang dan lupain semua yang terjadi. Enggak segampang itu. Yang kena bencana itu aku, Pak. Kalau ada orang yang harusnya bilang enggak semudah itu, orang itu adalah aku. Sekarang ini aku lagi berjuang untuk menerima kenyataan bahwa kemungkinan besarnya di hari pengantin aku nanti aku nggak akan berdarah. Aku berusaha untuk kuat saat dimana harusnya ini hari bahagia aku. Hari ulang tahun aku. Hari spesial dimana nggak ada yang ngucapin happy birthday at all. At all. Oke? Aku pergi. Saya akan bicarakan dengan Pak Danu dan keluarga hari ini juga. Maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung. Tapi sebagai sesepuh kampung ini, ya saya tentunya harus membuat nyaman warga. Saya ngerti. Baik, terima kasih Pak. Ya, sampai ketemu. Jadi setelah diskusi dengan Pak Idris, warga di sini menginginkan pernikahan Andre dan Lalita dilangsungkan. Atau Ini kita retak. punya aset mencabut dari sini. Kalau aku sih ya, aku lebih rela kita kehilangan semua aset di sini daripada kita harus memaksakan kehendak kita ke Lalita. Karena aku yakin Lalita dan Andre Retak. sudah mengatakan cerita yang Apa sebenarnya ini tadi sebuah malam. screen? So the best thing that we can do now, bawa Lalita pulang Jakarta. Daripada itu anak semakin lama di sini, dia akan makin depresi. Bukan maksud aku. Aset itu lebih penting daripada keluarga kita. Tapi Dem, seberapa yakin kamu kalau pernikahan anak-anak kita ini tidak akan bahagia? Dan kamu tahu kan, bagaimana kekhawatiran suami kamu tentang hubungan antara Lalita dan Juan, pacarnya? Masalahnya pacarnya Lalita itu anak pengedar narkoba. Aku niat hubungi Andre untuk datang ke puncak minggu depan. Oh, Andre masih single. Mungkin ini kesempatan buat Andre dan aku. Kamu kenapa nggak cerita ya sama aku kalau kamu Lalita Tuhan ke sini itu juga termasuk untuk mempertemukan Andre dan Lalita. Kenapa? Enggak, itu cuma spontan aja aku. Aku sama sekali nggak bermaksud ke arah itu sebelumnya. Enggak. Cuma aku mikir pernikahan itu kan nggak cuma urusan hubungan antar dua manusia, laki-laki dan perempuan kan, tapi lebih dari itu kan, hubungan antar dua keluarga itu loh. Sama sekali tidak terlintas di benak aku. Kalau peristiwa tadi malam akan terjadi, peristiwa yang memojokkan Andre dan Lalita untuk menikah. Apakah kamu gak berpikir kalau jalan ini semua sudah diatur sedemikian rupa tanpa campur tangan kita? Kamu nggak serius kan mau nikahin mereka? Menurut aku, Danu, Lalita benar. Kita bisa buktiin semuanya. Simbol kegadisan Lalita itu sudah hilang. Lalu dengan siapa coba kita akan menikahkannya? Dengan keluarga yang sok terhormat, yang akan memeriksa spray tempat tidur yang dipakai oleh menantunya ketika malam pertama, seperti yang kejadian di Karisa itu. Atau kita membiarkan Juan terus berhubungan dengan Lalita? Ya.
Seberapa yakin sih kamu kalau Lalita nggak akan bergaul bebas dengan Juan setelah dia tahu bahwa kita tidak bisa membuktikan keganisannya lagi? Atau memang tanpa kita sadari, ternyata Lalita punya hubungan rahasia dengan Andre? Ya paling tidak, Lalita akan menikah dengan laki-laki yang sudah merangkul keganisannya. Kan gak seperti kejadiannya Karissa, ya kan? Kau masih mikir mereka ada hubungan? Oh my, Danung, it's impossible. Aku percaya sama Lalita. Dan aku yakin tadi malam itu Lalita pasti beneran terjatuh. Dan itu ironis. Sangat ironis, di mana seorang Lalita kehilangan kegadisannya seperti itu. Itu kalau sampai terjadi sama aku bisa gila, Danung. Aku di sini masih melihat ada kekuatan dalam diri Lalita. Dan aku mau itu disimpan oleh dia. Kamu harus make sure itu. Tolong, Dan. Nah, sepertinya kita tahu persis siapa itu Lukas. Kita kenal betul dengan almarhumah ibunya Andre. 15 tahun kita bekerja sama di bidang bisnis dengan keluarga mereka. Oh, rasanya tak pernah tuh mereka mengecewakan kita. Dan bahkan mereka membantu kita untuk membangun perusahaan ini secara besar seperti sekarang ini, ya kan? Dan akhirnya Lalita dan Andre akan meneruskan apa yang sudah kita bangun. Apa ini gak sempurna? Aku bukannya tidak suka sama Andre. Tapi Lalita itu masih terlalu muda. Dan dia belum siap untuk sebuah pernikahan. Dan aku lihat Lalita ini gak cinta sama Andre. Kamu lupa ya? Kita nggak pernah jatuh cinta ketika menikah dunia. Nope. Bahkan kamu tidak mau tidur sekamar denganku di malam berbakti. Kamu merasa jijik. 6 bulan. 6 bulan baru pelan-pelan kamu jatuh cinta sama aku. Dan semenjak itu aku baru sadar. Kalau cinta sejati itu datang setelah pernikahan. Cinta sebelum pernikahan itu hanya sebuah kata-kata, gak lebih dari itu. Kalau soal Lalita masih muda, aku yakin pasti ada jalan keluarnya. Jadi, Aku mau kamu bersumpah demi Lalita bahwa kamu akan menikahkan mereka. Bukan karena kamu takut kehilangan semua aset miliaran kamu di sini. aku bersumpah demi Lalita, demi Karissa, demi kamu dan cita kita. Aku bersumpah akan menikahkan Lalita dengan Andre untuk masa depan mereka, untuk kebahagiaan Lalita. But I love her, Dad. I love Lolita so much. She's the one. Dia yang paling ngerti kebutuhan diri dan mental aku banget. Oh, so pasti. That's right. Setiap stripper pasti akan menyenangkan. That's true, Dad. Tapi dia harus tahu bahwa aku tidak mau berurusan apalagi nikah sama Lolita. Cewek alay, nothing compares to Lolita, Daddy. No! Yang terbaik buat mama sama papa sangat belum tentu terbaik buat aku. Yang terbaik buat aku itu adalah Lolita. LOL, LOL, bukan LAL. Lalala itu terlalu unyu, so galak, dan oh my god, alay. Ya iyalah, aku kan masih muda. Aku sama sekali belum siap buat nikah.
Sementara Lolita udah siap buat semuanya, aku udah kasih dia cincin tunangan dan aku cinta banget sama dia. Dan aku benar-benar jatuh cinta sama Juan. Juan itu keren. Lolita itu super hot. Oke? Shot! Yes! Tepat pada sasaran, exactly! Daddy waktu seumuran kamu juga tidur sama stripper. They are damn hot, sexy. See? See? Hah? Tapi bukan untuk istri. Dad, Papa tidak akan pernah mengizinkan hubungan kamu dengan Juan. Selama-lamanya. Lolita itu stripper yang baik. Semua stripper itu baik. Juan itu tidak pantas jadi suami kamu. Dipandang dari segi manapun, anak itu punya bakat jadi perandangan. Persis seperti papanya. Papa tidak akan pernah salah menilai orang. Daddy pasti nggak tega misahin aku sama Lolita. Karena kita udah saling mencintai. Daddy harus lihat gimana kita berdua. You want me to prove it to you? Hello, Sugar Cane. I have shit problem here. My dad wants Hi, me. Sugar. Who the hell is that? I guess I can talk right now. I'll call you later, okay? What are you doing? Baby, I'm a stripper. What do you expect me to do? Gardening or cooking? Artistica, of course. Unless you will take me out and marry me right now. Okay? See ya. Baby? Baby! Lolita is a stripper, right? Jadi pekerjaannya Kamu gak usah jelaskan sama Daddy. Daddy sudah tahu. Pernikahan kamu hanya dibedakan dengan satu huruf. O dan A. Lolita menjadi Lalita. It's no big deal. Tapi Dad, O itu besar. Oh, satu hal yang harus kamu pahami. Kesulitan yang harus kamu hadapi bila mana kamu tidak menikah dengan Lalita. People feel the pressure, they've been taking sides, and we promised to be better. I've come to see right the dividing line. The end of the world has been on my mind. Can you blame me? You want the other side? Tell me that you're fine. I see it. Realize our togetherness, our trouble, but we never been somebody else. How do I you were in front of me? Under the clear sky, beneath a hot sunlight burn. Did I always disappoint you? Oh, you let me down, we're falling. And I lost my mind. Taking my soul. Love you, I fix it up. All we've got is
Lalita akan menjadi mantu dan istri yang sangat bahagia. Aku jamin itu. Dan bila mana Andre mengacukan perkawinan atau membuat Lalita tidak happy, biar saya yang bertanggung jawab. Gak bisa, Om. Saya masih mau kuliah nanti. Saya udah diterima di Stanford dan saya akan ke sana 2 bulan lagi. Saya nggak bisa tukar itu dengan pernikahan di usia saya sekarang. Kamu nggak usah khawatir. Om sudah bicara sama Andre tentang pendidikan kamu. Kamu akan melanjutkan kuliah kamu yang setinggi mungkin. Berdasarkan kamu punya cita-cita. Lalita, Om akan menyayangi kamu. Om akan menganggap kamu seperti anak kandung Om sendiri. Jadi kalau kamu ada masalah, tinggal ngomong sama Om. Dan Om jamin, kamu tidak akan kehilangan masa remaja kamu. Saya masih punya banyak hal yang mau saya lakuin sebelum nikah. Saya mau traveling ke seluruh dunia. Backpacker sendiri. Gak ada masalah kalau kamu mau keliling dunia. Anytime, setiap saat, tinggal sebut. Sendiri, Om. Sendiri. Andre juga tidak akan keberatan. Ya, Dre, ya. Andre tidak akan menuntut kamu untuk menjadi istri yang sempurna. Ya kan kamu tetap menjadi diri kamu sendiri. Kalau kamu ada masalah, kamu tinggal hubungi Om. Ya kan, Dre? Paham, Dre? Paham, Om. Hah, sih, Andre juga paham. Lalita, Memang mereka butuh waktu. Sama seperti kamu dulu dan Om. Sebetulnya Lalita itu mirip sekali dengan Dewi ketika kami pertama kali ketemu. Dia sangat benci ketika harus menerima perjodohan dari kedua orang tua kami. Dre, semuanya akan berlalu dengan cepat. Masih Sabar ya. masih getar tidak bisa. Wanita itu hanya perlu satu hal, Dre. Bisa ya. Ketulusan. Ya, oke, cheers. Lalita, Mama kan harus setuju sama papa kamu. Lalita, siapa coba yang bisa menjamin kebahagiaan menantunya selain Lukas? Boleh aku sendiri sekarang? Atau biarin aku sama orang-orang yang berpihak sama aku? Yang pasti Mama sekarang bukan salah satu dari mereka. Lalita, sayang. If I don't marry her, my dad wouldn't give me anything. Not any penny, not any cent. But I still love you, my sugar cane. And I miss you. And one thing you should know, this girl doesn't love me at all. Okay? She hates me so bad, and I feel like shit. please, I love you, Andre. I do love you. Girl. Oh. Cowok dengan begonya setuju sama perjodohan ini. namanya Andre, Tak. Bodoh amat! Justru menurut gue dia tuh pinter sih, Tak. Dia tahu nih, kalau ngedapetin lo itu sama aja kayak dapetin durian runtuh. Lo kan udah pinter, cantik, tajir, anak konglo pula. Gue sih juga kalau jadi dia nggak mungkin nolak dinikahin sama lo. Jadi menurut lo dia sekarang lagi girang gitu? Ya pasti, nggak mungkin enggak lah. Gue gak mau, sumpah gue gak mau. Ini baru Bo, please Bo, bantuin aku. Please, bantuin aku sekali ini aja, Bo. Lakuin hal yang beresiko di dalam hidup, Bo. Buat aku, Bo, buat aku, please, Bo. Please, please, sekali.
yang paling berisiko dalam hidup Mbo sudah Mbo lakukan. Ketika dengan terpaksa Mbo membantu proses kelahiran kamu di kendaraan menuju rumah sakit. Karena Ibu Non sudah tidak sanggup menahan kamu lahir ke dunia ini. Gini, Mbok. Aku mau pergi dari sini, aku mau kabur, ya. Kita bisa lewat jendela itu. Aku pengen kamu jadi gini. Jadi gini, ini tolong. Ini kita tarik, ya. Pakai ini, Mbok ikat. Ya, di situ Mbok ikat. Terus aku terjun dari atas ke bawah. Mama sama Papa nggak akan tahu, oke? Ya, cepetan. Bantuin. Ayo. Talita. Bantuin kalian semua. Bantuin aku. Talita. Percayalah, takdir itu ada. Dan kali ini, si Mbo tidak bisa membantu melawan takdirmu. Sebaiknya diadakan di masjid kampung ini saja. Iya, boleh. Besok pagi semuanya sudah siap. Tapi Pak Idris, boleh saya minta tolong? Ini demi kenyamanan anak saya. Bagaimana kalau kita tidak perlu mengundang warga lain? Jadi ya, hanya kita-kita aja. Ya, sebaiknya ada 2-3 orang warga yang menyaksikan. Mana? Ya ini kita harus nulis status apa gitu biar di notice sama Juan dan dia nge-unblock kita semua. Masalahnya di DM juga nggak dijawab-jawab. Tuh, lihat. Aneh. Dek. Gue tahu belakangan ini hubungan kita lagi nggak baik. Gue tahu gue sering marah sama lo. Tapi gue butuh lo untuk lupain itu semua dulu. Lo lihat gue, Kak. Besok gue bakalan dinikahin sama stranger. Besok pagi. Gue butuh lo buat ngomong sama mama sama papa. Biar pernikahan itu nggak jadi. Please, Kak. Lo satu-satunya harapan gue. Duduk dulu deh. Dek, lo tahu, nasib lo jauh lebih baik daripada gue. Di saat Om Lukas dan Andre tahu bahwa lo bisa dibilang udah nggak gadis lagi, Om Lukas malah nyerahin anak semata wayangnya buat dampingin hidup lo. Ya mereka bisa aja berpikir lo udah macem-macem sama cowok lo. Dan kejadian semalam itu bisa dicap sebagai alibi. Gue nggak peduli sama pendapat mereka, Kak. Gue yang paling tahu. Dan one more thing, I don't think virginity is more important than your math result. This is 2021, for God's sake. Gue gak bisa bilang yang terjadi sama lo itu musibah. Gue pikir lo masih punya hati buat ada di pihak gue, Kak. Lo lihat gue. Fakta bahwa gue pernah dibuang sama mertua gue sehari setelah pernikahan, itu udah jadi momok. Siapa lagi coba cowok yang mau nikahin gue setelah tahu latar belakang gue yang sebegitu menyedihkan. Ini sekarang tentang gue, Kak. Ini udah bukan tentang lo lagi. Gue nggak
ngeliat lo ngasihanin diri lo sendiri kayak gini. Belum tentu pernikahan lo sama Andre itu bencana. Andre itu nice kok. Om Lukas juga baik banget kali. Sebelum Andre ke New York, gue sering nongkrong sama dia. Dia tuh anaknya baik, dia cheerful. Terus kenapa nggak lo aja yang nikahin dia, Kak? Lo kan seumuran sama dia. Dia juga baik banget mau nikahin cewek yang dia nggak kenal cuma buat tutupin aib tuh cewek. Gue datang ke sini buat support lo ya. Dan kata-kata lo barusan nggak bijaksana sama sekali. Lo berharap gue bisa bijaksana. Di saat gue lagi frustasi. Lo yang nggak bijaksana, Kak. Lalita, perjodohan lo dengan Andre itu hal yang harus lo syukurin. Dengan Om Lukas sebagai mertua lo gak akan pernah ngalamin rasanya jadi istri satu malam. Aku gak pernah menyesal satu malam jadi istri kamu. Itu juga akan jadi kenangan di hidup aku. Tapi mulut kamu yang terkunci rapat saat orang tua kamu ngembalin aku ke rumah itu yang paling menyakitkan. Itu yang paling bikin aku kecewa, Bi. Aku minta maaf, Sa. Aku nggak bisa ngomong apa-apa karena aku juga shock. Kamu nggak pernah cerita soal itu sebelumnya. Masih sentuh patah leher atas ini nggak bisa. Kamu sama siapa? Hal itu nggak penting untuk dibahas. Aku udah tanda tangan surat cerai yang dikasih sama ibu kamu kemarin. Apa? Ih, aku cinta sama kamu. Tapi besarnya cinta ini sama dengan kecewa yang aku rasain. Kamu jangan nyalain aku kayak gitu dong, Sa. Kalau kamu cerita tentang hal itu sebelumnya nggak akan kejadian kayak gini.